Halo, jadi kita di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai difraksi. Jadi difraksi itu apa? Difraksi itu adalah fenomena di mana ketika gelombang mengenai misalnya suatu celah, maka akan terjadi penyebaran dan kemudian akan muncul pola interferensi. Nah, pada kali ini kita akan bicara tentang difraksi dari gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya, dan biasanya soal-soalnya itu kita bicaranya di range panjang gelombang cahaya tampak. Nah, kemudian difraksi itu ada banyak jenisnya, ada berbagai macam pola yang bisa muncul. Nah, kita mulai aja dari yang paling dasarnya, yaitu difraksi celah tunggal. Jadi, ketika suatu gelombang elektromagnetik melewati sebuah celah tunggal, gelombang itu akan menyebar dan kemudian membentuk pola interferensi seperti yang digambarkan di sini. Nah, sebenarnya fenomena ini bisa dimodelkan seperti ini. Ketika gelombang itu mengenai celah, maka akan ada banyak sumber cahaya segaris. Ini 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing memancarkan gelombangnya sendiri. Dan dari banyak sumber cahaya ini kemudian akan membentuk pola interferensi seperti ini gitu. Dengan letak kedua sumber cahaya ujungnya itu adalah di ujung-ujung dari celah sempit ini. Nah, kemudian untuk polanya ini sendiri yang kita pelajari, kita bisa punya persamaan untuk letak pola gelapnya. Jadi, kalau interferensi kan kita biasanya interferensi dua celah, kita biasanya bicara pola terangnya. Kalau difraksi satu celah kayak gini, kita biasanya bicaranya pola gelapnya. Jadi ini di sini bentuknya ada terang pusat yang lebar, kemudian ada terang-terang di sampingnya yang harusnya jaraknya sama gitu. Nah, kemudian untuk lokasi peletak fringe atau pola gelapnya ini, itu bisa dirumuskan dengan persamaan seperti ini. A sin theta sama dengan M lambda, dengan M itu adalah orde. Pola gelap pertama itu letaknya yang di sini, ini 1, ini 2. Sama dengan ini 1, ini 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah lebar celahnya. Kemudian sin theta itu adalah sudut ini ya. Dan lambda adalah panjang gelombang yang berdifraksinya. Nah, kemudian karena biasanya antara Y-nya ini kita sebut Y, yaitu jarak garis gelap dari pusat. Jadi ya ini Y1, ini ke sini itu Y2 gitu ya. Nah, kemudian karena Y-nya ini biasanya jauh lebih kecil dari jarak layar ke celahnya atau L, jadi kita bisa melakukan aproksimasi sin theta, ya kalau jaraknya jauh, perbandingannya seperti itu, Y-nya jauh lebih kecil dari L, maka berarti sin theta-nya mendekati tan theta karena sudutnya kecil. Ini kayak kalau kita bicara di interferensi dua celah juga sebenarnya ya. Karena kalau sudut theta-nya ini kecil, ini jadi kayak hampir lurus gitu. Jadi antara sin theta dengan tan theta-nya tidak begitu beda jauh karena hipotenusanya panjangnya hampir sama dengan sisi datarnya sini. Nah, dan tan theta itu adalah Y per L, dengan Y adalah jarak garis gelap dari garis tengah celah ini. Nah, maka persamaan yang di atas tadi kita bisa ubah jadi bentuk seperti ini. Maaf. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk AY per L sama dengan M lambda. Ini Y-nya Y ke M itulah ya. Jadi gelap pertama, gelap kedua, dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk ke kedua arah Y, baik ke atas maupun ke bawahnya gitu. Nah, kemudian untuk intensitasnya sendiri,
itu dirumuskan dengan persamaan seperti ini. I sama dengan I0 sin alfa per alfa kuadrat dengan alfanya pi A sin theta per lambda. I0 adalah intensitas maksimumnya. Intensitas maksimum. Nah, dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa intensitasnya akan maksimum ketika dia berada di pusatnya. Lurus dengan ini. Kenapa? Karena tetanya kan 0. Jadi ini persamaannya harusnya bisa kita ubah. Atau misal kita anggap tetanya mendekati 0 gitu, nanti misal theta mendekati 0, maka sin alfa mendekati alfa karena alfanya ini kan alfa sama dengan pi a sin theta. Jadi tetanya mendekati 0, maka sin tetanya juga mendekati 0, jadi alfanya jadi sangat kecil. Maka sin alfa mendekati alfa, berarti ini sin alfa dan alfanya bisa kita coret. Gampangnya gitulah sederhananya. Ini bisa kita coret. Maka kita dapatkan I-nya di pusat itu mendekati intensitas maksimumnya. Nah, itu untuk difraksi celah tunggal. Nah, kemudian tipe selanjutnya adalah difraksi celah melingkar. Jadi misalnya ya sumber cahaya terus celahnya misal kayak lensa gitu. Melingkar maka nanti pola yang terbentuk kayak gini. Kalau tadi celah tunggal itu celahnya misal gini gitu. Jadinya pola garis-garis, kalau celah melingkar jadinya polanya lingkaran gitu. Nah, untuk pola gelap pertamanya itu dirumuskan dengan sin theta. Ini posisinya ya, sin theta sama dengan 1,22 lambda per D, dengan D itu adalah diameter si celahnya ini. Atau kalau mungkin kita bisa lihat dari, misal ini anggap kita mau lihat tampak sampingnya gitu. Misal ini layar, terus ini ada celah melingkarnya. Maka kan akan terbentuk pola kayak gini. Bentuknya lingkaran-lingkaran tuh ya kalau kita lihat dari depannya. Dan sebenarnya tambah jauh intensitasnya tambah berkurang dan perbedaan intensitasnya dengan si lingkaran pusatnya itu jauh gitu. Nah, ini misal pola gelap pertama di sini dan di sini juga sebenarnya. Nah, sin theta-nya itu adalah sudut ini. Bisa juga sebenarnya ke sini karena dia bentuknya lingkaran jadi sama aja sudutnya. Ya mungkin kelihatannya nggak sama tapi itu karena ilustrasinya aja. Nah, sebenarnya sama dan D itu adalah diameter si celahnya. Nah, oke. Kemudian untuk celah melingkar itu ada yang namanya resolving power atau daya pisah. Jadi misalnya ada dua sumber cahaya yang berbeda, gimana supaya dia bisa kelihatan sebagai pola yang berbeda, nggak nyampur gitu. Jadi misalnya ini adalah si apa namanya? Ini ada sumber pertama dan ini sumber kedua.
supaya kelihatan pola yang terpisah, itu maka tetanya di sini sudut antara kedua sumber ini harus memenuhi persamaan ini. Atau lebih tepatnya ini adalah sudut minimumnya. Jadi kalau misalnya sudutnya lebih kecil dari ini, nanti gambarnya jadi kayak nyampur gitu. Tapi kalau misalnya lebih besar dari ini, maka nanti akan bisa terlihat sebagai gambar yang terpisah. Contohnya sebentar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau sudut antara kedua sumbernya ini terlalu kecil, maka nanti pola difraksi yang terbentuknya akan nyatu gini. Kemudian semakin dia jauh, semakin mendekati sudut minimum ini dia akan misah, dan kalau udah di atas sudut minimum theta R ini, maka ini udah akan kelihatan ada dua pola yang terpisah dari kedua sumber gitu. Ini kalau misalnya kita bicara celah melingkar, misalnya lensa di teleskop gitu. Nah, sudut minimumnya kalau kita lihat sebenarnya persamaannya hampir sama dengan pola gelap pertamanya ya. Cuma kalau di sini jadi theta R minimum, di sini kita tetanya di sini ada sudut yang kayak artiannya beda gitu. Kita bisa lihat meskipun sebenarnya sama, tapi penggunaannya beda. Nah, kalau ini tadi lokasi gelap pertama, kalau di sini nih kayak sudut pisah antara kedua sumber cahaya gitu. Oke, itu untuk celah melingkar. Kemudian ini yang biasanya sering keluar, difraksi celah ganda. Jadi ketika difraksi celah ganda itu pola yang terbentuk adalah gabungan, seperti gabungan dari pola difraksi celah tunggal dan pola interferensi celah ganda. Jadi dia sebenarnya kayak ini pola interferensi celah ganda yang kita udah belajar. Nah, terus dia kayak ditumpuk sama pola difraksi celah tunggal. Kemudian pola interferensi yang ada di luar, ini disebutnya selubung atau envelope difraksi, itu hilang. Jadi kayak ini di overlap, terus yang di luarnya dihapus gitu. Yang sisa adalah polanya bentuknya kayak gini. Nah, kalau gini persamaannya gimana? Yang sebenarnya biasa aja. Pola terang interferensi itu ya D sin theta, dengan D itu adalah jarak pisah antara kedua celahnya. Sin theta I, ini sudut pola interferensinya ya, sama dengan M orde pola interferensi lambda, dan pola gelap difraksinya atau fringe gelapnya adalah A sin theta D sama dengan MD lambda dengan MD orde difraksinya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini aja, perlu dicatat bahwa orde difraksi dan orde interferensinya tuh dia bakal beda. Kalau kita lihat di sini, ini agak kurang jelas sih. Ini interferensi ke 0, gini aja. Ini interferensi ke 0, 1, 2, orde kedua, orde ketiga, orde keempat, orde kelima, orde keenam, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan di sini itu adalah orde difraksi pertama. Sama kayak di sini, ini orde difraksi pertama, ini orde interferensi pertama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pada apa namanya, saat difraksinya mencapai intensitas minimum atau saat dia berada di fringe gelapnya, maka fringe terangnya dari interferensi ada yang hilang. Ada yang sebenarnya dia ada kayak gini tapi ketekan sama envelope-nya, aduh. Jadi dia akan bikin ada fringe terangnya hilang. Nah, sorry.
Nah, kemudian nih, fringe terang itu hilang atau puncak dari fringe terang atau puncak atau titik maksimum interferensi hilang, benar-benar hilang ketika dia berada di tempat yang sama dengan titik minimum difraksi atau ya diffraction minimumnya atau fringe gelap difraksi. Jadi kondisinya itu adalah sin theta i sama dengan sin theta i. Sehingga kalau kita gabungkan kedua persamaan sebelumnya ini, kita bagi aja. Nah, di sin theta i dibagi dengan A sin theta D sama dengan MI lambda per MD lambda. Ini hilang karena ini, jadi ini juga hilang. Maka kita dapatkan bahwa D per A sama dengan MI per MD. Jadi kita bisa lihat bahwa perbandingan ordernya itu sama dengan perbandingan jarak antar celah dan lebar celah. Jadi misalnya D-nya adalah 4 kali A, maka interferensi yang keempat akan berada di puncak terang interferensi keempat akan berada di tempat yang sama dengan apa fringe gelap difraksi pertama, maka dia akan hilang gitu. Jadi kalau gini biasanya pertanyaannya di soal puncak interferensi maksimum keberapa yang hilang. Kita sering kali tanya ordernya gitu. Atau ya biasanya yang tanya adalah orde paling rendahnya, dan kalau orde paling rendah itu biasanya dia sama difraksinya orde pertama. Jadi di sini gitu. Di sini kurang lebih. Nah, kemudian tentang intensitasnya. Intensitasnya difraksi dua celah itu dirumuskan sebagai I0 cos kuadrat beta sin alfa per alfa kuadrat. Ini sebenarnya gabungan dari intensitas interferensi dua celah dan intensitas dari difraksi satu celah. Faktor atau suku yang ini dari interferensi. Interferensi ini dari difraksi. Dengan alfa itu adalah pi a sin kayak yang tadi ya. Sin theta per lambda. Dan beta itu adalah pi d sin theta per lambda. Sudutnya di sini dua-duanya kita ukur dari pusatnya. Jadi sama. Nah, kemudian kalau misalnya interferensinya berada pada puncak terang, berarti cos betanya nanti jadi 1, berarti sisa difraksi aja gitu. Sin alfa per alfa kuadrat. Dan sama dengan difraksinya juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kisi difraksi atau difraksi kisi atau diffraction grating. Jadi grating itu sebenarnya adalah difraksi dari banyak celah gitu. Misal gini, ini ada banyak celah. Maka pola yang terbentuknya kayak gini. Lebih mirip, mungkin lebih mirip pola interferensi gitu malahan. Nah, kemudian kalau di sini karena
Yang lebar itu adalah pola gelapnya, bukan terangnya. Kalau difraksi biasa kan, atau single slit, satu celah kan yang lebar pola terangnya. Kalau difraksi dari grating, yang lebar adalah pola gelapnya. Jadi kita pakai persamaannya adalah untuk nentuin lokasi pola terangnya. Dan ini persamaannya sama dengan pola terang interferensi. D sin theta sama dengan M lambda. Dengan D-nya ini adalah jarak antar celah. Nah, karena D-nya jarak antar celah, jadi misalnya ada N celah dan lebar total kisinya itu W, jadi misal dari celah paling ujung atas sampai celah paling ujung bawahnya itu W, lebarnya maka D-nya sama dengan W per N. Ya, lebar dibagi jumlah celahnya, otomatis kita dapat jarak antar celahnya. Nah, kemudian untuk grating itu juga dari solving power-nya, atau daya pisah, dirumuskan sebagai lambda average per delta lambda. Jadi resolving power-nya untuk diffraction grating itu adalah kalau tadi kan dua sumber cahaya yang berbeda menghasilkan dua gambar yang berbeda. Kalau di sini kita resolving power-nya itu adalah dua panjang gelombang yang beda dikit gitu bisa terpisah jadi pola yang berbeda gitu. Jadi apa namanya? Misal ada cahaya yang terdiri dari beberapa panjang gelombang, dia bisa memisahkan panjang gelombangnya, tapi ini adalah panjang gelombang minimum yang bisa dipisahin gitu, atau beda panjang gelombang minimum yang bisa dipisahin. Jadi rumusnya adalah R sama dengan lambda average per delta lambda, ini antara dua panjang gelombang yang berdekatan. Jadi lambda 1 plus lambda 2 per 2 lambda 2 min lambda 1 ya. Delta lambda lambda 2 min lambda 1, lambda average lambda 1 plus lambda 2 per 2. Dan dia juga sama dengan N kali M, dengan N itu adalah jumlah celahnya, dan M itu adalah ordernya. Jadi tambah banyak jumlah celahnya dan tambah besar ordernya, R-nya tambah gede, jadi kita bisa membedakan panjang gelombang yang lebih dikit bedanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah difraksi dari kristal. Jadi kristal kan bisa kita anggap dia ada plate atau bidang yang berlapis-lapis gitu. Dan ketika dikenai oleh cahaya, dia akan mengalami pemantulan di bidang yang berbeda-beda. Jadi yang ini dipantulkan di lapis pertama, yang ini dipantulkan lapis kedua. Misal di sini ada lagi dipantulkan di lapis selanjutnya. Nah, ini kan semuanya akan ada perbedaan panjang lintasannya. Sehingga terjadi interferensi antara cahaya-cahaya yang dipantulkan ini. Sehingga dia akan membentuk pola difraksi juga. Nah, persamaannya itu disebut hukum Bragg, nyatakan dengan 2D sin theta sama dengan M lambda. T-nya apa, theta-nya apa, ada di sini. Ini D. D itu jarak antar lapisannya, dan theta itu sudut dengan permukaannya. M adalah order, lambda panjang gelombang. Ini adalah rumusan untuk intensitas maksimum atau pola terang. Nah, oke, materinya sebenarnya itu. Sekarang kita coba beberapa latihan soal yang sederhana. Ini semuanya saya ambil dari Holiday, edisi 10. Yang pertama, ini adalah soal single slit, celah tunggal. Kita diminta untuk menentukan perbandingan antara lebar celah dengan panjang gelombang, sehingga
minimum pertama, pola gelap pertama, berarti ordernya 1, ada di sudut 45 derajat. Ini kita tinggal masukin rumus saja. Sebentar. A tidak sama dengan M lambda. Kita tahu M-nya 1, dan θ-nya 45 derajat, jadi langsung aja A sin 45 sama dengan lambda. Maka perbandingannya A per lambda sama dengan 1 per sin 45 sama dengan akar 2. Oke, gitu aja. Terus nomor selanjutnya. Nah, kalau ini adalah two-state interference. Jadi, yang polanya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini, jadi ini kita tahu bahwa ada 10 fringe interferensi di dalam satu side peak. Side peak itu dari envelope difraksinya, tapi udah bukan di pusat lagi. Kayak gini lah. Dalam sini ada 10 pola interferensi yang kelihatan. Nah, misal gini. Dan kita tahu bahwa diffraction minimanya atau pola gelapnya ini coincide with two-state interference maksima. Jadi di sini sebenarnya ada pola terang, ada fringe terang, cuma ditekan sama envelope-nya. Kita tahu di situ pas ada fringe. Nah, gini gimana kita bisa cari dulu lebar dari apa namanya, si envelope difraksinya. Kita carinya gimana? Kita aja pakai aja gini, delta YD. Kita ini pakai aproksimasi yang sudut kecil, maka sin theta mendekati tan theta sama dengan Y per L. Ini ya berarti Y ke M plus 1 gitu ya. Dikurangi Y ke M. Itu kita bisa ambil aja dari rumus di atas. Kita bakal dapat M plus 1 min M kali A lambda per H, lambda L per A. Kita dapat lebarnya itu adalah lambda L per A. Dan kalau kita bisa juga cari ini YD itu jadi adalah si ini. Ini adalah YD. Kemudian kita juga bisa cari juga jarak antara fringe interferensinya. Sebut delta YI sama dengan YI-MI plus 1 min YMI gitu. Sama caranya kayak gini kita dapat lambda L per T. Delta YI itu adalah satu pola sini. Ini delta YI. Dan ini sama semua. Nah, kalau kita lihat di dalam sini itu ada berapa kali delta YI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dan yang terakhir di sini 11. Jadi kita bisa dapat kalau delta YD itu sama dengan 11 delta YI. Kita substitusi lambda L per A sama dengan 11 lambda L per T. Lambda hilang, L hilang. Kita diminta cari state separation to state width, berarti D per A. Maka D per A sama dengan 11. Nah, itu untuk yang ini. Kemudian, selanjutnya ini adalah, maaf, sebentar. Ini soal diffraction grating. Visible light is incident perpendicularly on a grating with, ini adalah 315 ruling per milimeter, berarti 315 celah per milimeter. Berarti ini adalah apa? Dari sini kita bisa cari D-nya kan, jarak antar celahnya. Ini berarti N per W. Kemudian kita diminta mencari panjang gelombang tertinggi yang bisa dilihat pada difraksi orde kelima. Nah, jadi kita masukin, lihat dulu rumusnya. Di sin theta sama dengan M lambda. Fifth order berarti M-nya sama dengan 5, yang kita cari adalah lambdanya. Nah, D-nya bisa kita cari dari 315 ini. Ini berarti kita balik dulu aja persamaannya. Nah, kita di sini cari longest wavelength, berarti panjang gelombang maksimum. Berarti kan D-nya kita bisa tahu, M-nya kita udah tahu dia 5. Sin theta-nya berarti kita ambil aja di maksimumnya, yaitu maksimumnya sin theta adalah 1. Nah, sisa gini. Nah, hubungannya D sama 315 tadi apa? Kita kan tahu kalau D itu adalah W per N. Sedangkan 315 N per W. Jadi ini bisa kita ubah jadi 1, langsung sambil sekalian masukin angkanya. 315 itu adalah setiap milimeter. Ya, jadi kita dapat kayak gini. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Ternyata bener-bener aja. Kali 5. Jadi D-nya dibalik. Terus ini karena ordenya M-nya 5. Ini 315 dari itu. Ini akan kita dapatkan hasilnya adalah sekitar 635 nanometer kalau kita masukin kalkulator. Jadi itu panjang gelombang tertinggi yang bisa dilihat di difraksi orde kelimanya. Ini kita sebut saja lambda max gitulah. Oke. Nah, kemudian soal terakhir ini soal
Difraksi kristal, berapakah sudut paling kecil untuk X-ray dengan wavelength 30 pikometer, ini kali 10 pangkat min 12 ya, hingga kelihatan. Ini 30 kali 10 pangkat min 12. Untuk reflect dari reflecting plane, space 0,3 nanometer per 0,3 kali 10 pangkat min 9. Jadi kalau kita lihat, ini tuh lambda, ini tuh adalah jarak antara bidang yang bisa memantulkannya, berarti ini adalah D. Jadi kita masukin aja, kita lihat rumusnya tadi apa. 2D sin theta sama dengan M lambda. Kita mau mencari tetanya, jadi kita balik-balik dulu aja. 2D sin theta sama dengan M lambda, maka sin theta sama dengan M lambda per 2D. Berarti tetanya itu adalah arc sin M lambda per 2D. Nah, cuma kita di sini diminta sudut paling kecil. Sudut paling kecil berarti si M-nya harus sekecil mungkin. Berarti kita ambil orde pertama. Orde 1, maka tetanya sama dengan sin arc sin lambda per 2D. Arc sin berapa itu? Lambdanya itu adalah 0,3 kali 10 pangkat seperti 30 kali 10 pangkat min 12 dibagi 2 kali 0,3 kali 10 pangkat min 9. Dan itu kalau kita masukin kalkulator, kita akan dapat hasilnya, yaitu sudutnya adalah sekitar 0,05 radian, atau kalau mau ditulis dalam bentuk derajat itu jadi sekitar 2,9 derajat. Itu adalah sudut minimumnya. Oke, segitu dulu aja untuk materi dan sedikit contoh soal tentang difraksi. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.